Astronom adalah seorang yang mencurahkan waktunya dalam kegiatan astronomi dan memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu astronomi. Misi luar angkasa seringkali dikaitkan dengan pencarian pengetahuan soal pentingnya mengetahui asal mula alam semesta. Berkat eksplorasi, peradaban manusia menyadari bahwa bumi ini tidak datar, melainkan bulat. Berkat eksplorasi pula, teknologi sangat berkembang. Obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit ditemukan. Saat ini ada beberapa teori soal penciptaan alam semesta. Namun, untuk membuktikan teori mana yang paling tepat, butuh pembuktian. Hal itu juga yang mendorong proyek-proyek pencarian kebenaran ini dilakukan. Mencari petunjuk mengenai alam semesta dan kehidupan akan mengubah cara manusia berpikir mengenai alam semesta dan tempat di dalamnya. Jelas administrator NASA dan Goldin. NASA menjelaskan bahwa investasi yang begitu besar untuk eksplorasi ruang angkasa ini penting untuk memenuhi hasrat eksplorasi manusia. Sebab dengan eksplorasilah peradaban manusia muncul seperti saat ini. Sebelum adanya manusia di muka bumi ini, dan telah memasuki zaman di era yang modern, banyak yang bertanya, bagaimana alam semesta ini terbentuk? Bermula dari pertanyaan tersebut, banyak yang berpendapat alam semesta ini telah banyak dipelajari oleh astronom, tetapi sebelum adanya ilmu astronomi, apakah ada yang mempelajarinya? Banyak yang bertanya, bagaimana proses terciptanya alam semesta ini terjadi? Berawal dari pertanyaan tersebut, kemudian muncullah beragam teori tentang terciptanya alam semesta. Di antara yang paling terkenal adalah teori ledakan besar, yaitu Big Bang Theory. Bagaimana hal itu bisa terpikir? Tentu keberadaan akal pada manusia tersebut. Untuk memahami penciptaan alam semesta bagi kehidupan manusia sendiri, maka kemudian lahirlah sains. Meski begitu, sains hanyalah sebuah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami dan memprediksi, menjelaskan fenomena alam semesta. Ini sains, bukanlah kebenaran mutlak yang terus berubah dan berkembang dari masa ke masa seiring pencapaian akal manusia dalam ilmu pengetahuan ketika memahami setiap fenomena semesta. Meskipun memang tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung pembentukan alam semesta, akan tetapi penjelasan mengenai awal mula pembentukan alam semesta ini dapat dipelajari di dalam ilmu astronomi. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana alam bisa terbentuk beserta dengan isinya. Namun, dari teori-teori tersebut ada yang sejalan, tetapi ada pula yang saling bertentangan. Maka, kita simak alam semesta. Alam semesta. Terdapat beberapa teori yang menggambarkan tentang alam semesta ini, yaitu mitologi, agama, dan sains. Kita bahas tentang mitologi. Apa itu mitologi? Mitologi adalah kisah suci yang biasanya menjelaskan bagaimana dunia maupun manusia dapat terbentuk seperti sekarang ini. Meskipun dalam pengertian yang sangat luas, istilah tersebut dapat mengacu kepada cerita tradisional. Mitologi terkait dengan legenda maupun cerita rakyat. Mitologi dapat mencakup kisah penciptaan dunia sampai asal mula suatu bangsa. Tidak seperti mitologi pada cerita rakyat, waktu dan tempat tidak spesifik, dan ceritanya tidak dianggap sebagai kisah suci yang dipercaya kebenarannya. Mitologi dibagi menjadi dua aspek, yaitu berdasarkan wilayah dan berdasarkan waktu. Berdasarkan wilayah terdapat pada bangsa Afrika, Asia, Australia, dan Oseania, Arktik, Eropa, Amerika, dan campuran Afrika. Sementara untuk aspek berdasarkan waktu, yaitu dapat di zaman terumbu, zaman besi, dan prasejarah akhir. Membahas peran ilmu pengetahuan
mitologi, dan agama bagi kehidupan manusia dalam menghadapi fenomena-fenomena kehidupan di alam semesta. Bagi masyarakat modern saat ini, mempercayai mitologi bisa dianggap sebagai sebuah kemunduran berpikir karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini di mana ilmu pengetahuan didasarkan pada teori-teori yang telah teruji disepakati dan tentu saja bersifat objektif. Sementara mitologi itu adalah berdasarkan imajinasi dan perasaan-perasaan manusia. Lebih dari itu, bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan kemudian dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta secara ilmiah, dan tentu saja penjelasan-penjelasan itu akan menepis mitologi yang ada. Mitologi penciptaan alam semesta. Setiap kebudayaan dan bangsa mempunyai mitologi penciptaan masing-masing. Mitologi ini berkembang sebagai upaya setiap bangsa untuk menjawab pertanyaan mengenai asal-usul manusia dan tempat tinggalnya, atau penyebab makhluk hidup berada di muka bumi ini. Seperti mitologi Mesir, diilhami oleh siklus alam, bangsa Mesir menganggap waktu pada masa kini sebagai rangkaian pola yang berulang, sedangkan periode waktu paling awal dianggap linear. Mitologi disusun pada masa-masa awal dan menentukan pola untuk siklus masa kini. Peristiwa-peristiwa saat ini dianggap mengulangi peristiwa-peristiwa dalam mitologi, dan oleh karena itu memperbaharui ma'at, tatanan dasar alam semesta. Beberapa episode paling penting dari mitos atau mitologi masa lalu diantaranya adalah mitos penciptaan, di mana para dewa menciptakan alam semesta dan chaos. Kisah-kisah kerajaan dewa matahari, yaitu Ra di bumi, dan mitos Osiris tentang pertikaian dewa-dewa Osiris, Isis, dan Horus melawan dewa pengacau Set. Peristiwa dari masa kini yang dianggap sebagai mitologi adalah perjalanan harian dewa Ra melintasi dunia dan sisi lain dunia yang disebut Duat. Tema-tema berulang dalam episode mitos termasuk konflik antara para penegak ma'at dengan kekuatan kekacauan, pentingnya Fir'aun dalam mempertahankan ma'at, dan kematian serta kebangkitan para dewa. Mitologi Afrika Barat. Salah satunya adalah mitologi Igbo. Odinani atau Igbo merupakan praktik keagamaan tradisional dan keyakinan budaya suku Igbo di wilayah selatan Nigeria. Odinami bersifat monoteistik dan panenteistik dengan satu dewa sebagai sumber segalanya. Meskipun terdapat juga kelompok roh, namun dalam Odinani kedudukannya lebih rendah dan pada umumnya hanya berperan sebagai anasir atas Chineke atau Chokwo. Saat wujud atau dewa tertinggi, kata Chineke adalah kata majemuk yang mencakup konsep Chi yang artinya pencipta, Na yang berarti yang, sedangkan Eke berarti menciptakan, sehingga Chineke dapat diartikan sebagai pencipta atau dewa yang menciptakan segala hal. Konsep Chukwu atau Chi tertinggi disebarkan oleh suku Aro Igbo dari Aro Chukwu di wilayah timur Igboland, dan pengaruh spiritual yang banyak ditemui di delta Nigeria Timur pada abad ke-18 karena kegiatan peramal Ibini Ukpabi. Mitologi Afrika Selatan, salah satunya adalah mitologi Lozi. Fungsi utama dari mitologi Lozi adalah untuk menunjukkan bahwa orang-orang Lozi asli atau Luyi atau Luyana adalah penduduk di dataran banjir Batrose dari atas sungai Zambezi, dan oleh karena itu mereka berhak untuk mengklaim tanah kelahiran mereka. Kedua, mitologi Lozi memberikan legitimasi pada yayasan kerajaan Lozi dengan menghubungkan monarki dan orang-orang menjadi dewa pencipta yang oleh orang-orang Lozi disebut dengan Nyambe. Istri Nyambe disebut dengan Nasilile yang berarti yang berhubungan dengan hal-hal yang panjang, dan ibunya adalah Mula yang berarti dia yang hamil. Nyambe diceritakan sebagai yang menciptakan istri dan ibunya. Dia juga diceritakan telah menciptakan segala sesuatu yang ada termasuk langit, bumi, dan semua tumbuhan dan hewan. Mitologi Arktik yang bersinggungan dengan Asia, Eropa Utara, dan Amerika Utara. Salah satunya adalah mitologi Inuit.
Mitologi Inuit memiliki banyak kesamaan dengan agama lain di wilayah kutub. Agama tradisional Inuit secara ringkas merupakan shamanisme yang didasarkan pada asas-asas animisme. Meski agama yang dominan di antara orang Inuit saat ini adalah kekristenan, masih banyak orang Inuit yang meyakini sebagai unsur kepercayaan tradisionalnya. Inuit dianggap telah mengadaptasi kepercayaan tradisionalnya dengan kekristenan. Meski ada pula yang menyatakan bahwa Inuit sudah menambahkan kekristenan dalam kepercayaannya, kosmologi tradisional Inuit tidak seperti agama seperti biasanya dan mirip dengan mitologi karena merupakan kisah mengenai dunia dan penduduknya. Menurut penulis Inuit Rachel Attitukit Soilik, kosmos Inuit tidak dikuasai oleh siapapun. Tidak ada tokoh ilahi yang keibuan atau kebapakan. Tidak ada dewa angin atau pencipta matahari. Tidak ada hukuman abadi setelah kematian, seperti tidak ada hukuman untuk anak-anak dan orang dewasa sekarang. Masih banyak mitologi lainnya yang dapat dipelajari. Setiap kebudayaan dan bangsa mempunyai mitos penciptaan masing-masing. Mitologi ini berkembang sebagai upaya setiap bangsa untuk menjawab pertanyaan mengenai asal-usul manusia dan tempat tinggalnya, atau penyebab makhluk hidup berada di muka bumi ini. Penciptaan alam semesta menurut agama. Menurut keyakinan agama Islam, pembentukan alam semesta terjadi dalam 6 masa. Dari sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 6 masa terdapat pada surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 33, di mana masa pertama terdapat pada ayat 27 tentang penciptaan langit pertama kali. Pada masa pertama, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori ini ialah gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteoroid. Masa kedua terdapat pada ayat ke-28, yaitu pengembangan dan penyempurnaan. Ayat 28 yang artinya dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 28 ini menjelaskan tentang pengembangan alam semesta sehingga benar-benar langit makin berjauh, yang dalam bahasa awam berarti langit makin tinggi lalu menyempurnakannya. Dalam arti pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif yakni perubahan bertahap dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu nanti akhirnya mati dan diganti dengan generasi bintang-bintang baru. Para astronom meyakini adanya pengembangan alam semesta berdasarkan analisis pergeseran spektrum unsur-unsur di galaksi jauh yang bergesekan ke arah panjang gelombang. Yang semakin besar gerak menjauh galaksi-galaksi itu disebabkan karena ruang alam semesta yang mengembang. Hal itu sesuai dengan firman Allah, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya." Quran surah Az-Zariyat ayat 47. Secara sederhana, keadaan awal alam semesta berkembang itu dapat diilustrasikan dengan pembuatan roti.
Materi pembentuk roti itu semula terkumpul di dalam gumpalan kecil, kemudian mulai mengembang. Dengan kata lain, ruang pada bagian dalam roti sedang mengembang dianalogikan sebagai galaksi di alam semesta. Butir-butir partikel di dalam roti itu saling menjauh, sejalan dengan pengembangan roti itu sendiri. Dalam ilustrasi tersebut, kita berada di salah satu partikel di dalam roti itu. Di luar roti, kita tidak mengenal adanya ruang lain, karena pengetahuan kita terbatas hanya pada ruang di dalam roti itu saja. Demikian pula lah kita tidak mengenal alam fisik lain di luar dimensi ruang waktu yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, masa ketiga termaktub dalam ayat 29. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikannya siang terang benderang. Quran surah An-Nazi'at ayat 29. Ayat ini bercerita khusus tentang tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Masa ini adalah masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang. Adanya matahari sebagai sumber cahaya bumi yang berotasi menjadikan malam dan siang. Menurut penelitian astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Dari awan antar bintang, raksasa mulainya awan antar bintang itu memadat sambil berotasi, berputar pada sumbunya. Bagian tengah yang semakin memadat akan semakin panas. Ketika suhunya mencapai puluhan juta derajat, mulainya reaksi nuklir hidrogen berfungsi dengan hidrogen menghasilkan helium dan energi bagian inti awan antar bintang itu menjadi matahari yang mulai memancarkan energinya lambat laun. Debu-debunya tersibak oleh angin. Matahari sementara debu yang memadat di sekitar matahari kemudian berproses membentuk planet-planet, salah satunya bumi kita ini. Lalu masa keempat pada ayat 30. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Quran surat An-Nazi'at ayat 30. Ayat ini menjelaskan proses evolusi di planet bumi. Setelah bulan terbentuk dari lontaran bagian kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, lempeng benua besar atau pangea, kemudian dihamparkan yang menjadikan benua-benua mulai terpisah, membentuk 5 benua serta Antartika. Bumi dihamparkan dalam ayat tersebut bermakna lempeng benua yang bergeser sedikit demi sedikit dalam waktu ratusan juta tahun, sekitar 225 tahun lalu. Semua benua masih bergabung. Lalu benua Amerika mulai berpisah dari benua Eropa dan Afrika, sementara benua Asia bergabung dengan lempeng India, Australia yang terlepas dari benua Afrika. Berikutnya masa kelima, ayat 31. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Quran surat An-Nazi'at ayat 31. Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan kehidupan di bumi mungkin juga di planet lain yang disiapkan untuk kehidupan dengan menyediakan air, proses pemanasan yang menyebabkan penguapan dan pembentukan awan, lalu hujan yang menyebabkan siklus hidrologi yang akhirnya memancarkan mata air. Al-Quran tidak menjelaskan proses awalnya, tetapi hanya menguraikan substansi proses hidrologis yang dikaitkan dengan proses awal kehidupan, yaitu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup pertama. Kehidupan diperkirakan bermula dari laut yang hangat sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu berdasarkan fosil tertua yang pernah ditemukan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Memang disebutkan semua makhluk hidup berasal dari air. Lahirnya kehidupan di bumi dimulai dari makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan yang menarik proses lahirnya kehidupan yang dimulai dari tumbuhan terkait dengan skenario Allah menyiapkan kehidupan di bumi. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi dengan oksigen bebas. Adanya oksigen diperlukan oleh sebagian besar makhluk hidup bergerak, yakni binatang dan manusia. Dan terakhir masa ke-6 dijelaskan pada 2 ayat berikutnya dalam surah An-Nazi'at. Dan gunung-gunung dipancangkan dengan tentu, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Quran surah An-Nazi'at ayat 32-33. Ayat ini menjelaskan lahirnya gunung-gunung akibat evolusi, geologi dan mulai diciptakannya hewan dan manusia. Masa ke-6 ini menceritakan lahirnya binatang dan manusia setelah prasyarat kehidupan utama, yaitu adanya air dan oksigen terpenuhi. Proses geologis akibat pergeseran lempeng benua yang memunculkan gunung-gunung juga merupakan persiapan fisik yang memberikan keseimbangan dari gerakan bumi, dan hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi berdasarkan temuan ilmiah yang diperoleh. Setelah disusun suatu silsilah evolusi
yang berasal dari sejenis bakteri bersela satu yang hidup sekitar 3,5 miliar tahun. Lalu dari jenis bakteri lahir generasi ganggang yang masih hidup di air ganggang hijau sekitar 1-2 miliar tahun lalu. Melahirkan generasi tumbuhan darat dari jalur ganggang hijau sekitar 630 juta tahun lalu. Juga lahir generasi hewan tak bertulang belakang. Penciptaan alam semesta menurut Kitab Kejadian. Penciptaan menurut Kitab Kejadian adalah suatu catatan mengenai penciptaan alam semesta menurut kepercayaan Yudaisme dan Kristen. Alam semesta diciptakan dalam 6 hari. Terdapat pada Kitab Kejadian ayat 1 pasal 1 sampai 31. Kemudian di Kitab Kejadian ayat 2 pasal 1. Mari kita bahas tentang penciptaan di hari pertama. Hari pertama terdapat pada Kitab Kejadian ayat 1 pasal 1 sampai 5, di mana pasal 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pasal 2 bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pasal 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pasal 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Pasal 5, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua terdapat pada Kitab Kejadian ayat 1 pasal 6 sampai 8. Pasal 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Pasal 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Pasal 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari ketiga terdapat pada Kitab Kejadian ayat 1 pasal 9 sampai 13, di mana pasal 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Pasal 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Pasal 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Pasal 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pasal 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Hari keempat terdapat pada Kitab Kejadian ayat 1 pasal 14 sampai 19, di mana pasal 14 berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarkanlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Pasal 15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Pasal 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Pasal 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Pasal 18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pasal 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Hari kelima terdapat pada Kitab Kejadian ayat 1 pasal 20 sampai 23. Pasal 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Pasal 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pasal 22, lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di muka bumi ini bertambah banyak. Pasal 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari ke-6 terdapat pada Kitab Kejadian ayat 1 ayat 24 sampai 31, serta Kitab
kitab Kejadian ayat 2 pasal 1. Pasal 24 berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Pasal 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pasal 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pasal 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Pasal 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Pasal 30, tapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Pasal 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kemudian di kitab Kejadian ayat 2 pasal 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari ke-7 pada kitab Kejadian ayat 2 pasal 2 sampai 4. Ayat 2 pasal 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Pasal 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pasal 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Penciptaan alam semesta menurut sains. Sekarang alam semesta dimulai dengan Big Bang. Dan untuk beberapa waktu tidak ada apa-apa selain materi yang sangat panas yang terbang ke segala arah dengan kecepatan cahaya sangat cepat. Meskipun bintang pertama muncul namanya Methuselah, dan untuk waktu yang lama membingungkan para astronom yang mempercayainya mungkin lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Segera setelah pada skala kosmik tentu saja lubang hitam pertama mulai terbentuk. Para ilmuwan percaya bahwa itu adalah sisa dari bintang-bintang yang meledak, tetapi itu tidak pasti. Bahkan hari ini, pada saat yang sama, debu dan materi kosmik mulai terionisasi, membantu membentuk bintang-bintang baru. Pada akhirnya, menyebabkan ribuan dan jutaan bintang muncul di ruang angkasa alam semesta. Dibiarkan dingin setelah ledakan besar, mulai memanas lagi dalam waktu sekitar 100 juta tahun. Bintang mulai membentuk gugusan yang kita kenal sebagai galaksi. Yang paling awal dari mereka tidak termasuk planet apapun, meskipun terbilang terlalu dini bagi mata untuk membentuk sesuatu yang begitu besar dan padat, sehingga galaksi sebagian besar terdiri dari bintang-bintang dan gas antar bintang. Yang tertua yang diyakini telah lahir di spektrum langit yang relatif kecil, yang disebut bidang ultra dalam Hubble. Dinamai demikian menurut teleskop ruang angkasa Hubble. Dia mencakup lebih dari 10.000 galaksi. Setelah beberapa waktu, planet ekstra surya pertama yang diketahui lahir, juga dijuluki Methuselah untuk usianya yang sangat tua. Itu bergerak di orbit dua bintang sekaligus terletak 12,5 juta tahun cahaya dari bumi yang kemudian bahkan tidak ada, dan tentu saja saya pun tidak ada. Segera setelah itu, meskipun Bima Sakti akhirnya mulai terbentuk dan galaksi kita adalah spiral berpalang yang berarti memiliki batang di tengah dan beberapa lengan, dan di atas salah satunya tata surya kita akhirnya akan lahir sekarang tidak lebih dari gumpulan melingkar kasar. Meskipun galaksi Bima Sakti mulai terbentuk hanya sekitar 200 juta tahun setelah Big Bang, seperti banyak galaksi lain, tetapi baru sekarang semakin dekat dengan apa yang kita ketahui dan cintai. Pada saat yang sama, jutaan lainnya galaksi meledak menjadi ada dengan bintang-bintang
dan planet-planet mengelompok bersama sekitar 11,5 miliar tahun yang lalu. Planet aneh muncul, yaitu Kapten B adalah planet ekstra surya tertua yang diketahui sangat mirip dengan bumi, dan sampai saat ini belum ada yang tahu planet itu berpenghuni atau tidak. Bisa jadi memiliki lebih dari cukup waktu untuk berkembang. Meskipun spiral adalah jenis galaksi yang paling umum di luar sana yang kita ketahui, galaksi yang mungkin tertua itu adalah BX442 yang cahayanya mencapai selama 10,7 miliar tahun. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan kecepatan cahaya kemunculan bintang-bintang di alam semesta. Mencapai puncaknya setiap detik, beribu-ribu bintang baru akan meledak menjadi ada. Kemudian mulai saling tarik-menarik, membentuk gugusan dan kemudian menjadi galaksi. Pada titik ini, suhu alam semesta perlahan-lahan mulai turun. Sampai sekarang lebih panas dari permukaan matahari dan cukup padat seperti saya sendiri. Tetapi mulai 11 miliar tahun yang lalu, semuanya mengubah inti galaksi yang kuat dan bintang yang baru lahir, berhenti mengirimkan begitu banyak energi ke luar angkasa, dan bintang kaya logam pertama mulai muncul. Logam membuat mereka mendingin pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga alam semesta melangkah di jalurnya untuk menjadi layak huni. Dengan waktu kurang dari 10 miliar tahun sebelum manusia muncul sebagai kelompok pertama, galaksi muncul. JKCS 041 itu adalah gugusan galaksi terjauh yang diketahui. Lahir hanya 200 juta tahun sebelum alam semesta mencapai sepertiga dari ukurannya saat ini. Hanya sesaat pada skala kosmik, dan pada saat yang sama bintang Bernard muncul di Bima Sakti. Itu salah satu yang paling bintang-bintang kuno di galaksi kita, dan juga tetangga dekat kita yang hanya berjarak 6 tahun cahaya dari matahari. Karena alam semesta terus mengembang, seperti Bima Sakti terus tumbuh dan mengambil bentuk yang sudah dikenal sampai sekitar 8,8 miliar tahun yang lalu. Ia hanya memiliki cakram tebal pada struktur di sekitar pusat, di mana sebagian besar bintang kaya akan gas yang lebih tua tinggal. Sekarang piringan tipis mulai terbentuk, lapisan yang lebih tipis di dalam piringan tebal. Tempat Anda bintang ger lebih berlimpah dalam logam. Tampaknya bintang masih lahir pada tingkat yang menakjubkan di galaksi kita serta di banyak tempat lain di alam semesta yang terus berkembang, yaitu sampai sekitar 8 miliar tahun yang lalu. Ketika pertumbuhan ini akhirnya mulai mereda, ini terjadi dengan banyak galaksi lain. Juga tentu saja sebagian besar karena tidak ada cukup materi untuk membentuk bintang-bintang baru di ruang yang sedemikian berantakan. Maka kira-kira 7,5 miliar tahun yang lalu, sesuatu terjadi jauh dari galaksi kita, dan ledakan sinar gamma mulai menyebar melintasi alam semesta, mencapai bumi hanya pada tahun 2008. Ledakan seperti itu biasanya terjadi karena sebuah bintang meledak menjadi supernova dan benar-benar spektakuler untuk dilihat. Tetapi yang satu ini istimewa, yaitu yang paling jauh dan paling terang yang pernah diamati dalam sejarah. Jika itu sedekat matahari dengan kita, itu akan menjadi 21 kuadriliun kali lebih terang dari bintang-bintang kita. Itu nolnya 15 kali, supaya Anda tahu. Meskipun peristiwa seperti ini terjadi di sudut-sudut jauh alam semesta, itu terus mendingin dengan kecepatan yang terus meningkat. Sekitar 7,2 miliar tahun yang lalu, suhu rata-rata ruang hanya 5 derajat Kelvin atau minus 450 derajat Fahrenheit. Masih hanya beberapa derajat lebih hangat daripada saat ini, daripada minus 454 derajat di akhir alam semesta. Akhirnya akan mencapai titik nol mutlak, suhu di mana atom tidak bergerak sama sekali dan ruang akan menjadi gelap dan benar-benar diam. Lagi pula itu masih jauh sebelum peristiwa ini, dan kita sekarang berada di 6,5 miliar tahun yang lalu, saat Bima Sakti mulai mengambil bentuk spiral yang dapat dikenali. Akhirnya sekarang tidak akan lama sampai tata surya kita terbentuk, tetapi masih ada hal yang akan datang sebelum banyak galaksi yang lebih tua telah mengambil bentuk mereka saat ini, dan bintang-bintang terus terbentuk dan meledak meninggalkan di balik kuasar dan lubang hitam yang pada gilirannya melahirkan galaksi lain. 6 miliar tahun yang lalu,
dan energi gelap, kekuatan paling misterius di alam semesta. Hingga hari ini entah bagaimana menurut meningkatkan kecepatan di mana alam semesta mengembang. Tidak ada yang masih yakin bagaimana hal itu terjadi. Tetapi faktanya adalah ini untuk saat ini. Gravitasi bukan satu-satunya kekuatan yang membuat benda terpisah di ruang angkasa. Masih tidak ada yang tahu banyak tentang energi aneh. Jadi tidak ada yang pasti. 5,5 miliar tahun yang lalu, nebula matahari mulai runtuh. Itu penting bagi kita, karena nebula inilah yang pada akhirnya akan menjadi tata surya saat ini, untuk mengumpulkan dan membentuk bintang-bintang kita dan planet-planet yang mengorbitnya. Sementara itu, Bima Sakti akhirnya menjadi spiral berpalang lengkap, seperti yang kita kenal sekarang. Bintang-bintang baru membentuk supernova dan meledak. Semua ini tidak pernah berhenti terjadi di ruang angkasa. Namun ada satu peristiwa kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu yang paling penting bagi kita, yaitu pembentukan matahari, awan, debu, dan gas yang akhirnya runtuh membentuk bintang, dan hanya butuh beberapa juta tahun lagi bagi bumi untuk dilahirkan. Saat itu sangat panas dan tidak ada kesempatan bagi kehidupan untuk bertahan hidup. Tetapi setelah beberapa ratus juta tahun, keajaiban terjadi dan makhluk hidup pertama muncul di permukaan planet. Sejak itu banyak hal baik dan buruk datang ke bumi. Tetapi pada akhirnya di sini kita berada di planet yang paling unik dan tidak diragukan lagi, yaitu indah di seluruh alam semesta yang dikenal.